cawe-cawenya kepala negara ini, Mahkamah sebetulnya juga kita memanggil kepala negara, Presiden Republik Indonesia. Kelihatannya kan kurang elok. Tapi karena Presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya. Tidak memanggil Presiden Jokowi, tetap memanggil pembantu-pembantu Presiden, yaitu 4 menteri. Mari kita simak kembali penjelasan dari salah satu hakim Mahkamah Konstitusi bernama Arief Hidayat yang mengatakan kenapa 4 menteri yang dihadirkan di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi ini katanya tidak disumpah. Mungkin ada pertanyaan begitu di luar sana. Beliau mengatakan 4 menteri yang hadir di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tidak disumpah karena sumpah jabatan semenjak 4 menteri itu disumpah di Istana Negara itu melekat sampai kepada memberikan keterangan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, bilangnya begitu. Hakim Arief Hidayat dia punya pemahaman komprehensif karena kalau tidak salah beliau menjadi hakim yang menangani 3 kali sengketa hasil Pilpres dan Pileg tahun 2014, 2019, dan 2024 ini. Sehingga sebagaimana pengakuannya beliau mengatakan punya pemahaman yang mendalam tentang Pilpres. Tetapi Pilpres 2024 ini spesifik punya ciri khas tersendiri dibandingkan dengan sengketa Pilpres 2014 dan 2019. Beliau mengatakan bahwa yang selalu didalilkan oleh para pemohon kedua belah pihak itu kan ada cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo di dalam memberikan bansos katanya. Itu kan yang sering diwacanakan dan sering didalilkan oleh para pemohon. Urut 1 dan 03 itu yang selalu dikemukakan. Tetapi kenapa Hakim Mahkamah Konstitusi agak enggan memanggil Presiden Joko Widodo untuk dimintai keterangan mengenai hal tersebut di persidangan Mahkamah Konstitusi? Hakim Arief Hidayat mengatakan untuk memanggil Presiden Joko Widodo itu dibilang kurang elok. Karena Presiden Jokowi atau Presiden itu sebagai simbol negara, itu yang dibilang. Itu alasan yang dikemukakan. Kenapa Presiden Jokowi tidak dipanggil? Karena menurut salah satu hakim, yaitu Arief Hidayat, karena itu dianggap kurang elok. Pasti itu sepanjang sejarah kalau memanggil Presiden di dalam persidangan untuk dimintai keterangan. Dan beliau hanya memanggil para pembantu presiden di dalam memberikan keterangan sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon itu. Dan untuk lebih jelasnya mari kita simak kembali ya. Berikut ini videonya. Kehadiran Bapak Menko dan Ibu Menteri ini kenapa tidak disumpah? Mungkin ada pertanyaan itu. Beliau itu tidak disumpah karena sumpah jabatan yang dilakukan di istana pada waktu dilantik menjadi menteri melekat sampai pada waktu memberikan keterangan di persidangan ini. Jadi Bapak Menko dan Ibu Menteri itu memberikan keterangan di sini di bawah sumpah di pengadilan. Kemudian yang kedua begini. Saya kebetulan hakim konstitusi di antara kita bersembilan itu yang terlibat mengadili Pilpres dan Pileg 3 kali. Jadi saya mempunyai pemahaman yang agak komprehensif, mendalam. Pilpres kali ini lebih hiruk pikuk. Pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dilakukan di KPU, dan
banyak lagi yang menyebabkan hiruk-pikuk itu. Nah, yang terutama luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon itu cawe-cawenya kepala negara. Nah, cawe-cawenya kepala negara ini, Mahkamah sebetulnya juga kita memanggil kepala negara, Presiden Republik Indonesia. Kelihatannya kan kurang elok. Karena Presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini. Tapi karena Presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya. Nah, dari penjelasan yang barusan kita simak, ada poin yang menarik di situ yang bisa kita simpulkan. Pertama, bahwa kenapa tidak disumpah lagi 4 menteri yang dihadirkan dalam persidangan. Sebagaimana yang di awal tadi saya bilang, karena sumpah jabatan pada saat di istana itu melekat sampai memberikan keterangan di ruang persidangan Mahkamah Konstitusi. Satu. Yang kedua, juga dalam video itu tadi bisa kita katakan bahwa Hakim Arief Hidayat itu punya pemahaman yang komprehensif mendalam karena beliau terlibat di dalam penanganan sengketa hasil Pilpres dan Pileg 3 kali. Ketiga, yang terakhir, beliau menghadirkan 4 menteri di dalam persidangan itu sebagai dari perwakilan Presiden Joko Widodo yang didalilkan bahwa para pemohon selalu mengatakan ada cawi-cawi dari Presiden Jokowi dan tidak memanggil Presiden Jokowi, tetap memanggil pembantu-pembantu Presiden, yaitu 4 menteri. Itu 3 poin yang menjadi kesimpulan dari video yang barusan kita simak bersama-sama. Kalau ada yang ingin disampaikan dan ingin berkomentar mengenai apa yang barusan kita simak bersama-sama, silakan sampaikan di kolom komentar, saya tunggu. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.